Selamat datang di video tutorial Figma untuk Top Coder P dan Figma Studio Group. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai shape. Shape adalah blok-blok yang digunakan untuk membangun sebuah UI design. Kita lihat seperti di contoh seperti di tampilan ini. Rectangle kita bisa gunakan untuk membentuk button. Kemudian shape circle bisa kita bentuk untuk avatar, kemudian star bisa kita gunakan untuk rating, dan lain sebagainya bisa kita gunakan untuk membentuk sebuah UI design. Jadi kumpulan shape-shape ini bisa membentuk UI design. Oke, untuk menggunakan shape kita bisa memanggilnya dari toolbar atas. Nah, toolbar atas ini secara default tadi saya sudah menggunakan ellipse tool ya sebelumnya. Secara default toolbar shape adalah di rectangle. Tapi teman-teman kalau mau mengubahnya ke bentuk-bentuk lain, teman-teman tinggal klik aja drop down di bawah atau menggunakan shortcut yang ada di sini. Kita bisa buat line, arrow, ellipse, dan polygon serta star untuk shape toolnya. Kita akan buat beberapa shape tool, misalnya rectangle di sini. Untuk shape tool circle kita bisa tekan O atau juga bisa pilih dari sini. Nah, untuk membuat shape yang proporsi, kita bisa hold atau tahan tombol shift, kemudian drag untuk membuat shape toolnya yang proporsi ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan tools yang lain. Saya mau coba menggunakan polygon tools ya, segitiga. Tekan shift juga supaya dia berbentuk proporsi seperti ini. Kemudian untuk memperbesar shape, kita bisa tekan shift untuk dia menjaga proporsinya, atau bisa tekan option untuk pembesarannya dari tengah ya. Kita tekan tahan option untuk pembesaran toolsnya dari tengah. Nah, ini pembesarannya dari tengah tapi tidak proporsi. Tapi kalau untuk proporsi teman-teman tahan tombol shift. Oke. Secara default shape yang ada di Figma itu berwarna abu-abu. Teman-teman bisa mengubah warna dari shape tool teman-teman ini dengan menggunakan fill pada properties yang ada di properties panel sebelah kanan. Misalnya rectangle kita mau ubah warna merah bisa. Kemudian ellipse toolnya atau circle-nya kita mau ubah warnanya jadi ungu misalnya, bisa juga. Kemudian polygon toolnya atau yang segitiganya, teman-teman bisa lihat sini, kita bisa ubah dia menjadi warna kuning misalnya, seperti itu. Oke. Berikutnya teman-teman, kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya mengenai shape tool, yaitu propertiesnya shape tool. Teman-teman perhatikan di panel sebelah kanan sini ya. Tidak semua properti di atas ini ada pada shape tool karena bentuknya berbeda-beda ya. Tapi hampir semua shape tool punya properti seperti ini. X dan Y untuk koordinat, width and height untuk lebar dan tingginya, kemudian rotationnya, kemudian dan corner radiusnya ya. Tapi di ellipse tool tidak ada corner radius. Jadi cuman ada X, Y koordinatnya, width, height sama rotationnya. Gitu kira-kira. Oke, semua shape tool yang ada di Figma itu berbasis vektor. Teman-teman sudah tahu sendiri pasti ya, tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana elemen yang berbasis vektor dan elemen yang berbasis bitmap. Oke. Intinya vektor itu kita bisa ubah ukurannya tanpa mengurangi kualitas
dari tampilannya. Oke. Kita akan lanjut lagi mengenai properti shape toolnya ini. Nah, di bagian layers ini ada namanya opacity. Jadi teman-teman bisa mengatur opacity dari shape toolnya ini tadi. Jadi misalnya saya mau atur opacity-nya 50%, teman-teman bisa bikin 50 di sini. Nah, dia opacity-nya akan terset 50%. Atau dengan shortcut, misalnya yang segitiga kita mau opacity-nya 60%, teman-teman tinggal tekan saja tombol 6, dia akan set opacity-nya ke 60%. Begitu kira-kira. Kemudian di shape tool ada beberapa elemen lagi yang harus kita perhatikan. Ada namanya stroke. Ini stroke atau garis luar, garis tepi pada shape tool. Kita mau coba ubah warna stroke-nya di sini mungkin jadi kuning ya. Stroke untuk lingkaran ini. Kemudian kita kurang kelihatan di sini, kita akan coba naikin ketebalan stroke-nya. Kemudian stroke-nya ini juga punya beberapa properti. Stroke-nya bisa kita atur center, inside, atau outside relatif terhadap shape tool-nya tadi. Kemudian kalau teman-teman mau lakukan advance mode lagi pada stroke, bisa juga teman-teman bisa pilih dari opsi stroke setting seperti ini. Kemudian stroke style-nya teman-teman bisa ubah menjadi dash seperti ini. Begitu kira-kira. Oke, ada satu lagi yang harus saya jelaskan mengenai shape tool. Saya akan menggunakan ellipse tool lagi. Ada satu lagi properti dari ellipse tool ini yang bisa teman-teman bisa gunakan, yaitu arc. Arc ini bisa teman-teman gunakan untuk membentuk ellipse tool ini menjadi setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Ini mungkin berguna untuk teman-teman yang mau membuat pie chart ya. Caranya gampang ya. Teman-teman tinggal klik aja shape toolnya sampai ada muncul node arc seperti ini. Kemudian teman-teman bisa ubah. Kemudian teman-teman juga bisa ubah tepian dari shape tool ini, radiusnya. Jadi teman-teman mau ubah corner radiusnya, bisa teman-teman ubah dari menu sebelah kanan ini. Saya akan duplicate dulu ya shape toolnya biar mudah. Kita ada dua shape tool di sini. Kemudian kita kasih stroke ya. Stroke-nya warna kuning juga mungkin. Kemudian kita tambahin. Kemudian opacity-nya kita mau balikin lagi jadi 100. Oke. Nah, kita mau ubah corner radiusnya ya. Di sini corner radiusnya saya mau ubah 44-nya. Cara ngubah 44-nya gampang, dari sini tinggal ketik 5. Oke, saya mau ubah 8 ya, corner radiusnya jadi 8 ya. Teman-teman lihat dia sudah jadi rounded rectangle ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ubah satu corner aja, satu sudut aja, teman-teman bisa ubah dengan mengkliknya seperti ini, atau teman-teman bisa ubah dari propertinya seperti ini. Setiap elemen yang teman-teman klik akan menunjukkan properties corner mana yang akan diubah ya. Dia berubah ini seperti ini. Saya akan coba ubah yang pojok kiri atas menjadi 200 misalnya. Nah, dia akan berubah menjadi 200 seperti itu. Oke, itu penjelasan saya mengenai shape tool. Teman-teman bisa explore lagi penggunaannya untuk lebih advance lagi saat nanti mencoba membuat UI design pada project teman-teman sendiri atau pada project practice kita nanti. Terima kasih.